Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spectrum Cinema TV. Kali ini saya akan membahas mengenai format recording yang ada di aplikasi Stream Deck ya. Sebagaimana aplikasi streaming yang lainnya seperti OBS, Vmix pasti mempunyai fasilitas recording ya. Dan jenis ataupun format yang ditautkan dalam aplikasi ini pastinya juga berbeda-beda. Ada yang MP4, ada yang MOV, ada yang MKV, dan format-format yang lainnya ya. Masing-masing aplikasi punya kekhususan sendiri-sendiri. Kali ini saya akan membahas mengenai format recording yang ada di aplikasi Stream Deck, yaitu di sini kita bisa melihat formatnya dengan cara menekan output destination ya, kita pilih di bagian recording. Nah, di sini di bagian recording di sini sudah terformat, yaitu yang akan direkod adalah program out ya. Dan kita juga bisa melakukan format recording untuk atau kita bisa melakukan recording, jadi nggak mesti harus di program out. Misalkan kita akan merekod hanya di main kamera saja, seperti yang tertera di sebelah kiri video source ini. Di sini tinggal kita arahkan saja, kita pilih main kamera. Jadi nanti di sini yang terrekod hanya main kamera saja. Untuk program out-nya tidak terrekod ya. Tapi ini kita kembalikan lagi saja ke program out yang di sini sudah saya siapkan formatnya, yaitu dengan menggunakan cloud seperti ini dan satu buah subtitle ya di sini ya. Nah, di sini audionya yang direkod adalah program mix, yang artinya nanti sumber audio yang kita tautkan di layar stack ini yang muncul di program out juga akan kita record. Nah, di sini kemudian ada pilihan folder ya. Jadi misalkan kita nanti akan memilih recordingnya, kita masukkan ke data dan kita pilih video recording ini ya, video recording. Ya, di sini kita pilih. Jadi nanti semua format yang akan terrekod adalah memasuki di folder data dan di folder recording, harddisk data dan folder recording ya. Kemudian untuk pilihan formatnya, nah ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu kita bisa cek di bagian ini, file setting ini ya. Bagian file setting ini. Nah, kemudian di file name-nya nanti bisa kita berikan nama, tapi kalau memang tidak, nanti dia akan membentuk default format yang akan bernama show 2024 04 10 20 02. Jadi ini adalah default format, tapi ini bisa kita ganti. Misalkan kita mau mengganti record 1 ya. Nah, nanti adapun nama file yang akan terrekod adalah record 1 ya. Nah, kita kemudian memasuki video format ya, kawan-kawan. Nah, video format ini di Stream Deck ini memang tidak banyak pilihan, tapi format yang diberikan terbagi menjadi 3 ya, kawan-kawan. Jadi dengan format Apple ProRes ya, dan format H264 dan HEVC ya. Biasanya ini kalau nggak salah H265 ya. Ini adalah formatnya Sony ini kalau nggak salah ya. Nah, seperti Anda ketahui bahwa format Apple ProRes ini kebanyakan adalah file yang format yang disematkan pada recorder seperti Blackmagic ya. Jadi Apple ProRes ini adalah format yang uncompressed ya.
format yang uncompressed, jadi nanti file yang terrecord di dalam format ini itu tidak akan terkompres ya. Adapun besaran filenya itu sendiri untuk Apple ProRes 4444 ini 4444 ini adalah 1,12 giga per menit. Jadi dalam 1 menit dia akan memakan space hard disk sebanyak 1,12 giga ya. Kemudian format yang kedua adalah Apple ProRes 422 HQ ya. Ini mungkin kualitas formatnya di bawah Apple ProRes 4444 ini ya, dengan jumlah file yaitu 744,1 MB per menit. Nah, ini format yang kedua. Kemudian Apple ProRes 422 ini adalah format ketiga, yaitu dengan hasil record itu 496,2 megabit per menit. Nah, kemudian untuk format yang keempat adalah Apple ProRes 422 yang LT. LT ini adalah light. Nah, untuk kapasitas recordingnya per menit sebesar 342 megabit per menit. Nah, ini adalah format yang paling kecil. Sedangkan format berikutnya adalah format H264 sebesar 50,5 megabit per menit, dan format HEVC ini adalah 41,3 megabit per menit ya. Apa perbedaannya antara Apple ProRes dengan H264 dan HEVC? Yaitu Apple ProRes ini karena formatnya adalah uncompressed, nanti kita bisa mengetahuinya di proses pengeditan ya. Kita tahu bahwa kalau kita menggunakan standar pengeditan menggunakan Adobe Premiere, atau mungkin untuk teman-teman yang menggunakan Apple bisa menggunakan Final Cut Pro. Jadi ketika kita memasukkan Apple ProRes itu di aplikasinya dia tidak akan melakukan decoding, jadi bisa diterima langsung, dan dengan format ini kita dalam mengedit bisa jauh lebih ringan ya. Jadi meskipun kita menggunakan komputer yang kurang begitu spek tinggi, kalau kita menggunakan Apple ProRes ini kita tidak akan mengalami kelambatan dalam melakukan pengeditan, khususnya di scrubbing ya. Scrubbing itu kita menarik maju mundur maju mundur maju mundur. Nanti akan bisa kita cek ya menggunakan aplikasi Final Cut Pro ya, atau menggunakan Adobe Premiere ya. Sedangkan kalau kita menggunakan H264 ini kan adalah file yang dikompresi ya, file yang dikompresi sehingga filenya jadi kecil. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita akan mengedit menggunakan Adobe Premiere, Final Cut Pro, mereka akan melakukan decoding, artinya akan mentransfer atau mentransfer kembali formatnya ke Apple ProRes atau ke uncompressed, sehingga ini akan menimbulkan satu penundaan yang artinya mereka akan melakukan caching ya, melakukan caching atau melakukan rendering untuk bisa diedit secara smooth di aplikasi-aplikasi seperti Adobe Premiere ataupun Final Cut Pro ya. Jadi itu yang menyebabkan aplikasi menjadi berat, karena memang dia ketika di scrubbing dia harus melakukan decoding, harus membaca file cache-nya ataupun membaca file hasil transcodernya ya. Karena dari H264 ini akan diekstrak menjadi Apple ProRes. Kalau kita tahu seperti di format-format
PC, yaitu kita menggunakan AVI ya, Audio Video for Windows. AVI ini yang formatnya filenya besar sekali, tapi ketika dilakukan pengeditan akan sangat ringan ya. Sebegitu juga dengan HEVC ini juga sama, karena semakin file yang dihasil recordingnya semakin kecil, mungkin faktor keuntungannya hanya memakan space hard disk yang kecil. Tapi kalau memang Anda mempunyai space hard disk yang cukup, saya sarankan minimal menggunakan Apple ProRes LT ini ya. Sekarang kita coba akan menggunakan Apple ProRes 422 LT ini untuk mewakili hasil recording dengan menggunakan Stream Deck ya. Ini kita uncheck di sini ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa di dalam data harddisk yang berlabel data dan di dalam folder recording ini tersisa 66,61 GB yang bisa menghasilkan video dengan durasi 3 jam 14 menit. Nah, kalau kita menggunakan Apple ProRes 444 ini, maka durasi waktunya pun juga akan mengecil. Karena apa? Karena space hard disk yang dibutuhkan akan semakin besar. Coba kita cek. Nah, ini tinggal 59 menit. Tapi untuk Apple ProRes 444 ini Anda akan mendapatkan file uncompressed yang secara utuh. Jadi Anda akan lebih mudah dalam melakukan pengeditan ya. Ini kita kembalikan lagi ke Apple ProRes LT dan file akan kita lakukan recording. Nah, di dalam format recordingnya ini akan tertulis file size yang tertulis ya, yang sudah ditulis. Kemudian di sini ada format durationnya selama 12 detik. Dan ini adalah available space yang tersisa, dan ini adalah time remaining. Jadi waktu yang masih tersisa itu sekitar 3 jam, sedangkan space-nya 66,45. Di sini terbaca status encodernya adalah normal pada frame rate 25 frame per second dengan drop frame 0. Drop frame ini biasanya karena ada keterbebanan PC, jadi mengakibatkan proses rendering baik itu di prosesor ataupun di GPU mengalami lag yang akan mengakibatkan drop frame. Biasanya ketika kita menjalankan aplikasi yang lain, ketika kita kita membuka aplikasi yang lain yang agak berat, ketika kita menggunakan ketika kita lagi merekod ya. Nah, ini sekarang kita coba sudahi sampai dengan 1 jam 30 detik ya untuk yang Apple ProRes LT422 ya. Oke. Nah, kita sudahi. Kemudian kita akan melakukan recording menggunakan H264 ya, yang file recordingnya itu cuma 50 megabit per menit. Nah, di sini kita akan mengalami peningkatan ya. Dengan 66 GB kita bisa menghasilkan recording dengan durasi sebanyak 21 jam 49 menit ya, karena memang formatnya H264, formatnya adalah kecil ya. Sekarang oke, kita melakukan recording ya. Kita akan merekod selama durasi waktu 1 menit 42 detik ya. Nah, di sini bisa kita lihat progresnya adalah 16 detik sebesar 17 atau 18 ya, dan masih terus berjalan. Durasi waktunya available space-nya adalah 66, sedangkan time remaining-nya adalah 17 jam. Nah, nanti akan kita stop di 1 menit 30 detik, dan nanti akan kita cek dengan kita membuka aplikasi di editing ya, supaya kita bisa tahu dan membuktikan bahwa Apple ProRes ini untuk dalam pengeditan akan sangat ringan sekali, karena memang
formatnya adalah format uncompressed, dan pastinya kualitasnya jauh lebih bagus karena memang uncompressed. Tapi karena tadi kita menggunakan file yang paling kecil, jadi kalau di compare dengan yang Apple ProRes 4 tadi tentunya lebih bagus yang Apple ProRes 4 tadi yang 4 kali ya. Oke, ini sekarang kita stop di 1 menit 30 detik ya kawan-kawan. Ya, 1 menit 30 detik. Di sini kita sudah mendapatkan format yang berbeda. Yang pertama ini di sini bisa kita lihat sebanyak 522 megabit untuk durasi waktu 1 menit 30 detik, dan ini adalah rec 12 adalah untuk format MP4 dengan file sebesar 92,3 MB dengan durasi waktu 1 menit 31 detik. Oke, sekarang kita close aplikasinya. Kita akan membuka aplikasi Adobe Premiere ya. Kita akan membuka aplikasi Adobe Premiere untuk kita nanti melakukan pengeditan. Bisa kita tunggu sebentar agar supaya aplikasi pengeditannya terbuka secara sempurna dan nanti kita bisa melakukan pengeditan ya. Ini kita new project ya, kemudian kita pilih di data video recording, kita pilih agar supaya sama dengan folder recordingnya. Oke. Nanti kita akan memasuki timeline ya. Kita akan memasuki timeline dari Adobe Premiere. Ya, ini ya. Kemudian kita masuk ke project ini. Kita akan mendrag drop file recording tadi, yaitu di video recording. Ya, kita cek yang mana ini kita akan drag and drop. Pertama adalah yang MP4, kita masukkan ini ya. Yang kedua adalah dengan format Apple ProRes ya, kita masukkan. Oke, sekarang kita masukkan dulu yang format Apple ProRes. Kita bisa lihat, kita drop ke timeline ya, langsung ya, kita bisa cek sendiri ya. Ini kita bisa cek bahwa filenya sangat smooth sekali ya. Jadi dia tidak ada hambatan dalam melakukan pengeditan, jadi sangat membantu sekali ya. Ini dengan format Apple ProRes 422 dengan format move ya. Kemudian ini kita delete di sini. Kemudian sekarang kita masukkan untuk yang format H264 ya. Ini agak sedikit lambat, walau masih tetap kelihatan cepat, tapi di sini ada seperti penundaan berbeda dengan yang Apple ProRes tadi itu. Mungkin akan sangat, nah ini kita lihat ya. Ya. Ini kita lihat di jarumnya ini juga agak sedikit nggak smooth ya. Kebetulan ini memang durasi waktunya mungkin kurang panjang karena proses renderingnya dia sudah sangat cepat sekali ya. Dan kita bisa lihat lagi ketika ini kita masukkan di sini ya, kawan-kawan. Ya, ini sangat smooth sekali. Lihat, kita tidak ada hambatan apa-apa ya. Karena yang seperti yang saya informasikan ya. Jadi bahwa ketika kita menggunakan file Apple ProRes itu dia lebih
lebih ini ya, lebih cepat ya. Dan terbukti ini di sini kita bisa cek juga di case-nya ya kawan-kawan ya. Ini kita bisa tahu case-nya itu di sini. Sebentar, saya cek dulu case-nya, media case-nya ini. Ini saya delete, kemudian saya masukkan ke sini, terus ya. Terus juga saya masukkan ke sini. Oke, ya. Ini yang rec move 1 saya delete ya. Dan saya masukkan yang ini. Nah, kita lihat ini agak sedikit lambat, ya kan? Kelihatan sekali tidak sesmooth yang tadi. Lihat ya, di awannya itu agak sedikit terputus-putus ya. Kita cek ya kan, tidak sesmooth yang tadi karena masih melakukan rendering. Nah, file rendernya itu bisa dilihat di media case ini ya, di media case ini. Nah, ini ada file yang namanya renderingnya. Jadi tidak sesmooth yang menggunakan Apple ProRes. Kalau kita menggunakan Apple ProRes hampir tidak ada jeda sama sekali, sangat smooth sekali dalam pengeditannya ya. Oke, begitu informasinya kawan-kawan tentang perbedaan format Apple ProRes dan H264 pada aplikasi Stream Deck. Dan keuntungannya adalah ketika kita menggunakan Stream Deck ini, kalau misalkan kita mengalami listrik mati, filenya tidak hilang, filenya masih tetap terrekod. Ada di bagian akhir mungkin kehilangan frame sekitar 3 detik aja ya. Oke, gitu kawan-kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.